Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika yang saat ini masih dalam kondisi pandemi. Hari ini adalah tanggal 7 Oktober 2021. Ya. Yang saat ini kita mempelajari materi baru adalah fluida dinamis. Oke. Dengan fluida dinamis, pembahasannya kita bagi dua, adalah yang pertama persamaan kontinuitas, yang kedua persamaan Bernoulli. Oke. Sebelum kita belajar ke fluida dinamis, kita telah mempelajari adalah fluida statis. Apa arti dari statis? Apa anakku yang cantik yang ganteng? Statis itu apa? Halo, apa statis? Halo, apa arti statis? Enggak ada yang jawab ya? Diam. Diam, ya, jadi nggak pergi. Saya nanti takut tuh. Statis itu artinya diam. Oke. Sekarang kalau dinamis, itu artinya apa? Bergerak. Bergerak. Oke ya, dinamis itu bergerak, statis itu diam. Oke. Kalau arti dari fluida, di layar kan ada kan? Fluida itu apa? Zat yang mengalir. Zat yang mengalir. Zat yang mengalir itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Zat cair dan gas. Zat cair dan gas. Ya. Karena yang dipelajari adalah fluida dinamis, adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Oke. Fluida terdiri atas fluida ideal. Fluida ideal itu ya ideal kita supaya mempermudah di dalam penurunan rumus, diidealkan. Dan fluida sejati, fluida yang sebenarnya. Nah, sekarang kan kita bicarakan sifat-sifat fluida ideal. Fluida ideal, satu, tidak konversibel. Konversibel itu termampatkan, jadi tak termampatkan. Ya, artinya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. Berarti saat mengalir, apabila ada perubahan tekanan, itu tidak mengalami perubahan volume maupun massa jenis. Ini dikatakan tidak konversibel, tak termampatkan. Itu ideal. Tuna, steady. Artinya kecepatan aliran fluida pada satu titik mempunyai kelajuan konstan. Oke. Jadi, fluida yang ideal itu dia dari awal sampai akhir selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Nggak pernah mengalami perubahan. Gitu loh. Apakah benar hal seperti itu? Oke, bisakah? Ya, coba. Kamu naik motor dari sekolah sampai rumah. Dari sekolah sampai rumah. Bisakah mengendari motor itu dengan kecepatan konstan? Baikkan anakku, yang cantik yang ganteng. Bisakah kamu naik motor dari rumah
ke sekolah dengan kecepatan konstan? Bisa nggak anakku? Halo, bisakah Anda naik motor dari rumah ke sekolah dengan kecepatan konstan? Aku jangan ditinggal ini. Bagaimana? Halo? Mbak, Mas? Ngapa nggak jawab? Masih dengarkan saya nggak? Halo? Kalau nggak ada refleks, nggak ada respon, tak hentikan ya. Bisa, Pak. Bisa, kamu naik motor dari sekolah, dari rumah ke sekolah dengan kecepatan konstan. Cara naiknya bagaimana? Bisa apa enggak tadi? Anakku, sejak tadi siapa tadi? Ulangi. Bisakah kamu naik motor dari rumah sampai sekolah dengan kecepatan konstan? Halo? Halo? Hei, dengerin dong. Oke, sewaktu kamu naik motor dari rumah ke sekolah itu, motornya dari rumah sudah bergerak atau belum? Halo? Mas, Mbak? Belum, Pak. Kamu naik motor dari rumah ke sekolahan, sewaktu kamu berangkat, kendaraannya sudah bergerak atau belum? Belum, Pak. Kamu naik motor dari sekolah dari rumah ke sekolah. Itu motor itu sudah bergerak atau belum? Waktu mau naik. Halo? Halo? Sudah. Hei, Sudah, Pak. Dana? Sudah, Pak. Sudah bergerak. Cara naiknya bagaimana? Kamu naik motor dari rumah itu, kalau kamu berangkat kan motornya diem dulu. Kamu baru naik starter, baru narik gas. Motornya baru bergerak. Kan motornya belum bergerak. Dari diem terus bergerak. Di perjalanan bagaimana? Di perjalanan itu mungkin kamu bisa nambah kecepatan, bisa konstan, bisa mengurangi. Sampai di sekolah bagaimana? Kamu ngerem, motornya berhenti. Betul nggak? Berarti kecepatan konstan tidak itu? Hal anakku? Tidak. Tidak, Tidak. ya kan? Berarti kecepatan kamu dari rumah sampai sekolah, kecepatannya nggak konstan, gitu loh. Fakta di alam seperti itu. Air mengalir, itu pun juga kecepatannya nggak konstan. Ya, ada tempat yang bukan lebih lebar atau mungkin lebih gitu ya. Berarti kecepatannya itu akan berubah melihat situasi lingkungan itu. Nah, pada keadaan fluida yang ideal itu dianggap kecepatan yang konstan. Seperti Anda naik motor dari rumah ke sekolah, dihitung kecepatan rata-rata. Jarak rumah ke sekolah berapa, waktunya berapa. Jarak bagi waktu, itu ketemu kecepatan rata-rata. Gitu loh. Oke. Selanjutnya,
tidak kental, non viskos. Artinya tidak mengalami gaya gesek ketika mengalir. Ya, jadi nggak ada gesekan. Kamu pernah lihat nggak air bergerak melalui peralon? Paham nggak? Air bergerak di dalam peralon. Oke. Ada air yang tersisa di peralon nggak? Peralonnya langsung kering atau basah kalau dilewati air? Halo anakku. Air di dalam peralon. Air bergerak, ya. Terus, mungkinkah peralon yang dilalui air Masih itu basah. tetap kering? Mungkin nggak anakku? Halo? Jawab dong. Agak keras. Enggak. Tidak ya? Masih peralonnya basah. Ya kan? Jadi peralon basah itu kan berarti antara peralon dengan air terjadi gesekan. Basah. Ya? Artinya, kalau ideal itu dianggap tidak digesekan. Berarti apa? Peralonnya tetap bersih. Nggak ada air yang tersisa. Ini ideal tuh ya. Gitu ya. Terus yang keempat, aliran garis arus, streamline. Artinya fluida mengalir dalam garis lurus, lengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Di sini ini garis alirnya, streamline. Ini dikatakan dalam fluida ideal. Kecepatan di setiap titik ini tetap oke. Waktu volumenya besar, dia otomatis akan mengembang. Pada volume yang kecil, otomatis akan menyempit. Dan dia tidak mengalami tumbukan gesekan. Itu ideal. Ya, fakta tegasan itu ya. Ini fluida ideal. Sekarang kita bicarakan sifat fluida sejati. Sifat-sifat fluida sejati adalah berlawanan dengan sifat fluida ideal. Compressible, dapat termanfaatkan. Artinya, mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan saat mengalir. 2. Tak tunak, non steady. Artinya kecepatan aliran fluida pada suatu titik mempunyai kelajuan berubah-ubah. Tadi kita bayangkan kamu naik sepeda dari rumah ke sekolah, air pun bergerak di dalam fluida seperti itu, atau fluida itu. Nomor 3, kental. Artinya mengalami gaya gesek ketika mengalir. Tadi sudah kita bicarakan air bergerak di dalam peralon. Peralonnya tetap basah. Itu idealnya gitu. Aliran turbulent, laminar flow. Artinya fluida dapat mengalir secara berputar dengan arah gerak berbeda-beda. Jadi bergeraknya bisa berputar. Itu idealnya. Sekarang kita bicarakan adalah B, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Ya. Di sini intinya di mana? Volume fluida yang mengalir ya dalam waktu tertentu, ini kuncinya di sini. Di sini dirumuskan adalah apa? Q sama dengan V per T. Q sama dengan V per T. Q adalah debit aliran. Satuannya apa?
Ini V ini kan V, volume. Volume itu satuannya apa anakku? Halo, Meter volume kubik. satuannya apa? Halo, dengar Meter kain? kubik. Meter kubik. Jangan tinggal pergi. Lainnya itu hanya buka, Meter tidak kubik. konsen. T itu waktu, satuannya sekon. Debi itu kan V per T. V-nya meter kubik, T-nya sekon. Berarti satuannya meter kubik per sekon. Oke. Dengan rumus ini, Q sama dengan VT. Kalau dari rumus ini, maka Q sama dengan apa? Dikatakan. Dikatakan apa ini? Q sama dengan VT. V-nya apa? V-nya apa anakku? Tadi? V-nya ini apa? V-nya ini apa? Volume. Halo? Volume. Apa? Volume. Volume. T-nya apa? Waktu. Waktu. Jadi Q sama dengan apa? Waktu. Volume per waktu. Volume per waktu. Itu loh. Volume per waktu. Berarti Q itu volume per waktu. Itu ya. Volume per waktu. Atau volume setiap satuan waktu. Itu loh. Dapatkan definisi ini. Oke. Ya. Kita ketahui bahwa volume itu Q, debit itu Q sama dengan volume dibagi waktu. Oke. Di sini kita dapatkan adalah ini terisi air secara penuh. Di air itu tidak akan mungkin tumpah. Misalkan dalam sebuah tabung. Kalau ini volume airnya dimasukin akan keluar dengan ukuran yang apa? Kalau ini misalkan idealnya ini ada sebuah tabung, di sini volumenya besar, di sini volumenya kecil, terisi air, idealnya nggak akan tumpah. Kalau ini dimasuki 1 liter akan keluar berapa? Anakku? Diisi penuh ya. Kalau ini kita masuki 1 liter akan keluar berapa? Halo? 1 liter. 1 liter. Berarti yang masuk dengan yang keluar akan sama. Mesti di situ. Oke. Nah, di sini yang besar ini luas penampangnya A1. Luas penampangnya A1. Kecepatan masuknya adalah V1. Jarak tempuh ini delta S1, gitu loh. Delta S1. Oke. Maka yang keluar ini kecepatannya V2. Luas penantangnya di sini A2. Nah, delta S2 ini V2 kali T. Berarti yang masuk dengan yang keluar tadi dikatakan volumenya sama. Nah, jadi volume itu sama apa? Ini luas alas. Volume itu kalau ini misalkan bentuknya silinder, sama dengan apa volume? Kalau ini caranya S, berarti volume sama dengan apa? A kali ini volumenya ini. Volume sama dengan apa? A kali keluarnya ini dari S. Halo? Dengerin nggak? Volume sama dengan A kali. Dengar nggak kamu? Halo? Mbak? Mas? Volume sama dengan apa yuk? A kali S ya. Ini kamu nggak respon ya?
Perhatikan ya materi ini ya. Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Kenapa diam saja? Ya, kalau kamu diam saja, nggak jawab, tak hentikan loh ini, materi ini. Ya, ini kan dengarin di situ, kita ikutin. Ya, kan ini volumenya ini. Ini kan luas penampang A, berarti volume sana A kali apa tadi? Kali S. Kali Kali S. S. Ya, selama kamu nanti diam, tak hentikan, sekali konyol-konyol. Gitu. Ya, oke. Jadi volume A kali S. Jadi karena ini volume 1, yakni A1 kali S1. Di sini volume A kali S juga nih, volume 2 A2 kali S2. Gitu ya. Berarti ini kan Q sama dengan V per T. V-nya volume. Volumenya diganti apa tadi di atas? Halo? A kali S. A kali S. A kali S. Ya, per T ya. Sekarang kita bicarakan untuk S dibagi T. S dibagi T itu apa? Jarak dibagi waktu itu apa? Kecepatan. Apa dibagi waktu? Kecepatan. Kecepatan. Ya, kecepatan. Oke ya, agak keras ya. Jadi Q itu sama dengan V per T atau Q sama dengan AV gitu ya. Berarti ini yang pertama. Nah, bersama Q sama dengan AV. Oke. Anda bedakan di sini antara V ini, V besar, ini adalah volume. V kecil adalah apa? Kecepatan. Kecepatan. Ya. Kecepatan. Jadi V besar tulisnya begini, V kecil itu agak gede dikit loh. Ya. Ya, dikit ya ini, V kecil ya. Jadi nanti ukurannya hampir sama, Anda bisa membedakan antara V besar dan V kecil. Oke. Ya. Jadi didapatkan ini Q sama dengan ini, dan di sini ya, Q sama dengan V per T. V di sini adalah volume. Di bawah Q sama dengan AV. V di sini adalah apa? Kecepatan ya. Ya, sama di situ. Oke. Kita teruskan pada persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan massa yang sama. Tadi sudah bicarakan di atas. Oke. Ya. Ya. Oleh karena itu debit fluida di seluruh titik penampang ada sama. A kalikan V itu apa? A itu kecepatan, A itu luas penampang kalikan V. Apa di atas tadi? Di sini masih kelihatan. Q. Apa? Q. Berarti ini Q ya. A kali 1 dengan 1 berarti ini Q 1. Yang di sini A2 kali V2 berarti apa? Q2. Q2. Yang di sini A3 kali V3
Q3. 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 Ya. Berarti di sini apa? Sama dengan ya. Karena volume yang keluar itu masanya sama. Di Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Oke. Nah, ini kan di sini pertama nih. Q1 dan Q2 dan seterusnya. Nah, Q itu A1, V1 kalikan A2, V2. Karena dalam persamaan ini, kalau Q-nya sama, kamu pernah nggak nyiram bunga pakai selang? Pernah. Pernah, oke. Waktu kamu nyiram bunga pakai selang, waktu selang kecepatannya bagaimana kecepatan air yang keluar, waktu selang itu volumenya dikecilkan atau dipitet. Kecepatannya membesar atau mengecil? Waktu luasnya diperkecil. Mengecil. Luasnya diperkecil, kecepatannya mengecil. Membesar. Mengecil apa membesar? Bener nggak ada jualan nyiram? Misalnya mengecil atau membesar? Nyirami apa bunga pakai selang. Waktu luasnya diperkecil, kecepatannya membesar atau mengecil? Yang benar yang mana? Tadi ada jawaban dua. Ada yang besar, ada yang mengecil. Yang benar yang mana? Halo? Membesar. Membesar. Yakin ya? Ya. Kalau luas penampakan dikurangi kan luasnya mengecil. Berarti kecepatannya membesar. Kalau luas penampakannya membesar, kecepatannya apa? Nah, luas penampakannya membesar, kecepatannya apa? Mengecil. Mengecil. Berarti luas penampang dengan kecepatan bagaimana itu? Nek luasnya mengecil, kecepatannya membesar. Nek luas penampangnya membesar, kecepatannya mengecil. Berarti luas penampang dengan kecepatan bagaimana? Berbanding apa? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ini harus kita pegang. Konsep ini kepegang. Berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Oke. Jadi kalau ini V1 per V2 sama apa ini? V dan A kan berbanding terbalik. Berarti sama dengan apa? Kalau berbanding terbalik. V1 per V2 sama dengan? Halo? A apa? A2. A2 per? Per A1. Ya, paham nggak ini? A1. Berbanding, ya ini gini ya. Ini pengertian berbanding terbalik. Nek dikalikan kan sama dengan ini. Nah, jadi kan sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2 ini. Gitu ya, perhatikan itu. Oke. Sekarang Anda mengetahui suatu penampang biasanya kan bentuknya pralon atau selang itu. Luas penampang bila tidak diketahui bentuknya pasti apa? Pasti apa anakku? Kalau nggak tahu bentuknya pasti apa? Lingkaran. Apa? Lingkaran. Lingkaran. Itu dari soal nggak ada mesti tuh lingkaran ya. Oke.
Ya. Sekarang tadi kan sudah dapatkan V1 per V2 sama dengan apa? Tadi A berapa? A berapa nih? Dua A2 Dua. per per Dua. A1. A1. Oke, di situ. Oke. A1. Ya, ini kan Anda sudah ada persamaan di sini. Oke ya. Ya. Nah, A2 kan lingkaran. Luas lingkaran itu apa, Mbak? Mas? Luas lingkaran itu apa rumusnya? PR kuadrat. Pi R kuadrat, bagus. PR kuadrat. Ya, pi R kuadrat, iya. Di sini kan berarti A2 kan ini pi. Ya, berarti R apa nih? R2 kuadrat. Paham nggak? Yang atas ini loh ya. Yang di bawah apa? Pi R apa? 1 kuadrat. Oke ya, pahami ya. Berarti pi-nya ini bisa dicoret. Ya kan? Maka bisa kita tulis apa ini? V1 per V2 sama apa? R2 per R1 ini ya, Kuadrat. dikuadratkan. Paham nggak? Kan sama kuadrat ini. Ya. Berarti ini. Itu. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Kamu tahu diameter ya? Diameter, D besar ya, diameter. Ada berapa jari-jari? 2. 2. Tadi dengan 2R. Berarti R sama dengan berapa? Setengah D. Setengah D. Ya, oke. Ya, sekarang dengan hasil seperti ini kan V1 per V2. Ya. R2-nya berarti sama dengan apa? Setengah D. D apa aku? Untuk R2 ini. Setengah D berapa? D2 apa D1 ini? Halo? 2. D2. Ikutin ya terus. Dua. Berarti yang bawah setengah apa? Setengah D1. D1. Ini kan dipadatkan ya. Terus kan ada faktor setengah nih, setengahnya coret. Itu kan? Berarti didapatkan apa? V1 per V2 sampai dengan apa? D1. D2. D2 ya, maaf ya. Saya salah. D2 per D1. dikuadratkan. Itu ya. Berarti ini kedapat ini loh. Paham ini? Nah, ini kan kita bisa mengembangkan di sini loh rumus iki loh. Ya. Itu asalnya dari situ. Oke. Ya. Kita akan lanjutkan pada topik yang kedua. Debit aliran dapat membangkitkan suatu daya oleh energi potensial fluida dari suatu ketinggian. Oke. Daya. Daya itu P. Dirumuskan dengan W per T. W itu usaha.
Nah, usaha itu disamakan apa? Menjadi perubahan energi potensial. Energi potensial dirumuskan apa? EP per T. Energi mekanik itu dibagi dua. Ada energi kinetik dan energi potensial. Kita ganti warna aja ya. Energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik rumusnya apa, anakku? Setengah MV kuadrat. Setengah Setengah M M kuadrat. V kuadrat. Energi potensial MGH. MGH. Oke ya, di sini. Selanjut. Berarti sama dengan nih. EP-nya kita ganti dengan apa? MGH per T. Oke. Ya. Selanjutnya M. Ya. Anda rho itu dengan apa? Massa jenis. Rho itu dengan apa? M. M apa yuk? Rho itu massa jenis dengan M per. V. Halo anakku. Rho itu sama dengan cinta coret. Rho adalah M per V. V ya, V ya. Berarti ini M sama dengan apa? M. Rho sama dengan kali M V. per, apa? Rho kali V. V. Kali V. Oke. Lanjut sekarang. M-nya kita ganti, ini M-nya kita ganti. Kan rho V G H. M itu rho V ya. Per T. Nah. V per T ya. V per T itu apa, anakku? Tadi apa? V per T itu apa? Ini rho. Volume dibagi waktu itu apa tadi? Q. Q. Q ya. Nah, Q G H ya. Gitu ya. Ini sama yang kita bayangkan di sini loh. P sama dengan rho Q G H ya. Oke. Rho-nya itu massa jenis fluida. Kalau rho air itu berapa, anakku? 1 Rho air gram berapa per besarnya? cm kubik. Berapa lagi? 1 gram. 1000 Satu. kilogram per meter kubik, ya betul. Kalau G nggak diketahui berapa? 10. Satuannya apa? M per S kuadrat. M per S kuadrat, ya itu ya, siapa itu ya, oke. Mari kita bermain-main dulu hari ini. Oke anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah tabung atau sebuah bejana yang per luas penantangnya berbeda. Di sini luas penantangnya A1, kecepatannya V1. Di sini luas penantangnya A2, kecepatannya V2. Anda sudah tahu, Q-nya kan sana. Q1 sama dengan Q2, gitu ya. Sekarang diketahui air mengalir melalui sebuah pipa, ya. Diameter pipa bagian kiri, nah,
Ini diameter pipa pada bagian kiri A1. Oke. Ada kesalahan di saya sini. Diameter pipa pada bagian kiri A1 itu 10 cm. Oke. Ya. Berarti soalnya diameter. Diameter simbolnya apa? Diameter pipa pada bagian kiri, berarti saya betulkan yang soal di atas, yang lainnya. Karena diameter. Diameter simbolnya apa, anakku? D. D. Ya. Berarti diketahui apa? D 1 sama dengan berapa? 10 10 cm. cm. Kalau dijadikan meter berapa? 0,1. 0,1 meter, ya. D2 nih. Ya. Dan pada bagian kanan A2. Ini kan A2 itu luas penantangnya, tapi ini diameternya berapa? 6 cm. Dijadikan meter berapa ini? 0,06. 0,06 meter. Nah, terus V1-nya berapa? V1-nya adalah 5 meter per. Ya, oke. Terus ditanya apa? V2. Oke. Ini kan hubungannya dengan diameter. Nah, volume kecepatan dengan luas itu berbanding apa? Terbalik. Ya. Tapi untuk luas dengan diameter berbanding lurus. Ya. Berarti ini apa? D1 per D2. Itu kan? Saya kan tadi V1 V2 per V1 sama dengan apa? A1 per A2. Itu kan? Ini kan berbanding dengan D. Ini berarti D1 per D2 kuadrat. Oke. Oke ya. Sekarang kita nih. Ini V2. Ini V1-nya didapatkan 5. Satuannya meter per sekon. Kalau kita pakai yang satuannya senti, ini kan 10 cm per 6 cm. Ini kan dikuadratkan. Oke. Kalau ini kita akan menggunakan satuannya yang apa? Meter. Kan berarti ini 0,1 meter dibagi berapa? 0,06 meter. Ini dikuadratkan. Oke. Ini sentimeter bisa kita coret ini. Ini meternya bisa kita coret. 10 dibagi 6 dengan 0,1 dibagi 0,6 sama enggak? Angkanya. Sama enggak, anakku? 10 dibagi 6 dengan 0,1 dibagi 0,06 sama enggak? Sama. Intinya, berarti kalau itu perbandingan, yang penting satuannya sama. Itu loh ya. Kan bisa dicoretin gitu loh ya. Berarti ini kita akan dapatkan V2 sama dengan per 5 ya. Ini kalau diringkas, ini di atas kan 5 per 3 ya. Udah tak? 5 per 3, 5 dikuadratkan tuh 25, 3 dikuadratkan itu
Paham nggak ini? 9. Ya. Oke. Ini satuannya meter per sekon ini. Jadi V2 sama dengan 25 per 9 kali 5. Ini satuannya meter per sekon. Berarti ini 25 kali 5 kan berapa? 125. 125 per 9 ini meter per sekon. Berarti 12 dibagi 5 itu 1, sisanya 3 ya. 35 dibagi 9 itu 3, kan 27, sisanya 8. Di 8 per 9 meter per sekon. Oke. Untuk contoh soal yang kedua, silahkan lihat di kelas MIPA 4 ya. MIPA 5. Oke, di video di MIPA 5. Karena ini waktunya sudah selesai, tolong untuk berikutnya ikutin terus menulis saya supaya saya nggak emosi ya. Anda ikuti supaya Anda akan tahu. Oke. Pertemuan pada hari ini kita cukupin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.